Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathiyatun Nikmah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Sawan 4 Kota Surabaya. Kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik di kelas 6, yaitu kelasnya Pak Oki. Selamat pagi Pak Oki. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Oki? Alhamdulillah sehat. Lima sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Oki. Jadi gini Pak, sesuai dengan apa yang saya utarakan tempo hari, bahwa saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Pak Oki, kelas 6 ya Pak. Nah, kegiatan supervisi ini sendiri tujuannya adalah meningkatkan kompetensi atau kemampuan diri kita sebagai seorang guru, terutama pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi nanti Pak Oki, kita santai saja ya Pak ya. Santai aja. Tidak perlu tegang ya. Tegang. Karena supervisi ini kan bukan untuk ajang mencari kesalahan, tapi nanti kita sama-sama belajar ya Pak ya. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik itu sendiri, nanti ada 3 tahapan Pak Oki. Yang pertama yang saat ini kita lakukan, kita berbincang-bincang praobservasi. Kemudian yang kedua, saya melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Pak Oki. Dan yang terakhir, nanti kegiatan pasca observasi. Itu ya Pak Oki. Nah, untuk kegiatan observasi sendiri di kelasnya Pak Oki, kira-kira jadwalnya bisanya kapan Bapak? Hari Sabtu bisa. Oh, hari Sabtu ya Pak. Nah, untuk kegiatan observasi pada hari Sabtu itu tentunya kan Pak Oki perlu mempersiapkan untuk perangkat pembelajarannya. Apakah sudah siap Pak? Alhamdulillah sudah siap semua. Nah, apa yang Pak Oki persiapkan untuk observasi hari Sabtu? Ya seperti biasa Bu, RPP, media, LKPD, dan Baik, jadi Pak Oki sudah menyiapkan RPP-nya, sudah menyiapkan medianya dan juga LKPD-nya ya Pak. Nah, kemudian materi apa yang akan Pak Oki ajarkan untuk anak-anak hari Sabtu? Untuk hari Sabtu besok ini tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Itu saya lebih menekankan ke materi IPA-nya Bu, ke tata suryanya. Baik, jadi pelajarannya itu muatannya IPA nggih Pak? Ya, lebih tentang ke IPA. IPA tentang tata surya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa Pak? Tujuan pembelajarannya siswa itu bisa mengenal tata surya dengan baik, mengerti urutan dari planet-planet yang ada di dalam tata surya, terus mengenal benda-benda langit juga. Oke, baik. Jadi tentang tata surya, urutannya termasuk benda-benda langit lainnya selain planet-planet ya Pak. Apakah untuk perangkatnya atau FPP-nya sudah jadi 100% Pak? Sudah siap. Sudah siap nggih. Tinggal action saja. Oh, tinggal action. Alhamdulillah nggih. Jika sudah siap, kira-kira nanti di dalam pembelajarannya itu langkah-langkahnya kurang lebih seperti apa Pak? Nanti ada pembukaannya seperti biasa Bu. Berdoa, terus Indonesia Raya, lalu Pancasila. Setelah itu nanti ada yel kelas dulu. Yel kelas, setelah yel kelas baru nanti saya beri kegiatan intinya, pertanyaan pemancing dulu sebelum masuk ke materi. Persepsi gitu ya? Iya. Pertanyaan pemancing untuk meningkatkan keingintahuan siswa tentang benda langit apa saja sih yang ada di tata surya ini. Terus untuk kegiatan intinya tadi saya pakai medianya ada PowerPoint tentang bahasa Indonesia, itu tentang ada bahasa Indonesia juga Bu. Oh, oke.
bahasa Indonesianya itu tentang teks fiksi, lalu juga IPA-nya tadi tentang tata surya, dan juga nanti anak-anak saya suruh bawa perangkat gadget. Nah, di situ di gadget tersebut nanti saya suruh install aplikasi Solar System Scope. Nah, di situ nanti ada gambaran planet, nanti anak-anak bisa menggunakan HP-nya masing-masing untuk membuka pengertian planet. Bumi itu ada apa saja, terus nanti di dalam bumi itu ada apa saja sih, nah, nanti di situ ada. Terus untuk penutupnya ya penguatan, saya tanya kembali tentang pemahaman siswa apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Setelah itu doa, salam, pulang. Baik, luar biasa sekali Pak Oki, persiapannya sudah matang sekali, sudah lengkap mulai dari pembukaan, inti, terus menutup. Ini tadi yang menarik itu kan Pak Oki, medianya selain PowerPoint kan ada gadget nggih Pak ya? Gadget yang aplikasi Solar System Scope. Nah, ini saya apa ya Pak? Senang sekali karena Pak Oki sekarang apa ya? Mulai mengembangkan juga bahwa pada dasarnya kodratnya anak itu kan sekarang kan zamannya gadget ya Pak. Jadi Pak Oki memanfaatkan gadget untuk kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi cukup menarik Pak ya. Nah kemudian semoga nanti apa yang sudah Pak Oki persiapkan untuk pembelajaran hari Sabtu itu semoga bisa diaplikasikan secara maksimal. Nah kemudian strateginya dalam pembelajaran besok itu kira-kira mungkin ada masalah atau tantangan yang Pak Oki hadapi untuk besok? Kalau tantangan itu biasanya Bu ya, karena kita tahu sendiri tidak semua siswa itu punya gadget, punya satu. Terus juga ada juga siswa yang gadgetnya itu jadi satu dengan orang tua. Itu insya Allah saya sudah sampaikan ke orang tua untuk dipinjami dulu untuk belajar dulu di hari Sabtu besok. Terus tantangan berikutnya ya itu pengoperasian gadgetnya itu. Takutnya kan ada yang sinyalnya susah, terus nggak bisa download. Nah, itu. Baik, jadi kendalanya Pak Oki atau tantangannya itu pada gadget ya, nggak semua anak punya. Kalaupun ada itu mungkin speknya mungkin kurang support. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Pak Oki gunakan nantinya supaya apa yang jadi tantangannya Pak Oki itu nanti bisa teratasi? Ya, itu nanti kalau misalkan ada satu siswa yang punya gadget bersama dengan orang tuanya saya hubungi dulu Bu. Saya minta bantuan orang tuanya agar mau untuk meminjamkan gadgetnya di hari Sabtu. Terus misalkan kalau ada yang tidak punya sama sekali ya terpaksa saya pinjamkan punya saya. Jadi untuk persiapannya hari Sabtu itu menurut Pak Oki sudah 100% ya Pak? Insya Allah sudah. Atau mungkin masih ada yang kurang Pak? Insya Allah sudah siap semuanya. Baik, dari segi perangkatnya sudah siap, nanti insya Allah medianya gadgetnya juga sudah siap dan sudah teratasi nanti kalau sekiranya ada kendala yang dihadapi. Nah, kalau misalnya di tengah jalan atau mungkin saat persiapan, kita kan nggak tahu ya Pak, namanya proses pembelajaran pasti kan ada kekurangannya atau ada kendalanya. Itu kira-kira kalau misalnya Pak Oki butuh bantuan, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Oki? Pak Oki melibatkan siapa? Jenengan bisa Anda? Ya, insya Allah selama saya dibutuhkan, insya Allah saya akan berusaha untuk membantu teman-teman Bapak ya. Karena kita tujuannya kan untuk meningkatkan kompetensi bersama. Ya, selama saya bisa menghandle kelas itu sendiri ya, insya Allah saya akan sendiri. Oke, super sekali Bapak. Jadi seperti yang saya utarakan di awal tadi bahwa untuk kegiatan supervisi akademik itu kan lebih kepada peningkatan kompetensi diri ya Pak. Khususnya kita sebagai pendidik gitu loh, baik Pak Oki maupun saya saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, untuk peningkatan kompetensi diri ini tentunya kan muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, kira-kira untuk Pak Oki sendiri kompetensi diri apa yang masih ingin dikembangkan? Saya itu lebih cenderung kompetensi berbicara publik. Kalau saya sendiri. Di dalam kelas Bapak? Kalau di dalam kelas apa ya Bu? Kalau saya menilai diri sendiri ya nggak bisa dulu. Yang Bapak rasakan selama di kegiatan pembelajaran itu yang sekiranya masih perlu peningkatan itu dalam hal apa Pak? Sudah baik ya Pak ya? Insya Allah sudah baik.
Berarti kalau di luar pembelajaran ada Pak? Ada itu tadi. Ya itu tadi, kalau saya menilai diri sendiri ya saya kurang bisa untuk menilai diri sendiri. Maksudnya kekurangan saya itu apa, saya belum bisa menemukan. Tapi mungkin kalau ada masukan dari orang lain ya saya terima. Berarti itu memang saya kurangnya di situ. Baik. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling refleksi dulu Pak, biar kita tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Berarti intinya dari kompetensi yang spesifik yang mau ditingkatkan Pak Oki tadi untuk keterampilan berbicara, public speaking. Public speakingnya baik. Oke, jadi nanti saya akan lebih perhatikan lagi dalam hal tersebut Bapak. Nanti baik ketika di kelas maupun saat kita bersama tim rekan sejawat di sekolah ya Bapak. Baik Pak Oki, saya rasa persiapan Pak Oki sudah siap semua, sudah 100% tadi sudah disampaikan oleh Pak Oki. Semoga apa yang dipersiapkan Pak Oki untuk hari Sabtu yang sudah direncanakan bisa diterapkan dengan maksimal di kelas dan anak-anak juga bisa mendapatkan ilmu yang bermakna. Oke. Baik, sekian saja Pak Oki bincang-bincang kita, pra-observasi kita. Sampai ketemu besok hari Sabtu nggih Pak. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak masuk siapa saja tadi? Ada Putri Wulan, ada yang tahu Putri Wulan kemana? Tidak tahu. Putri Wulan, terus? Juga tidak tahu kemana? Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah tahu materinya tentang apa? Ada yang sudah, ada yang belum. Hari ini kita akan belajar materi tata surya dan cerita fiksi. Nah, sekarang dikeluarkan dulu. Ya, dikeluarkan dulu. Nah, pada pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang planet dalam tata surya. Yang termasuk planet dalam itu apa saja sih?
Nanti kita akan belajar itu. Lalu juga kita akan belajar tentang benda langit. Benda langit menyebutkan benda langit. Terus juga kita menyebutkan planet-planet dalam tata surya. Lalu juga kita akan belajar tentang tentunya teks fiksi, menentukan tokoh dan watak tokoh dalam teks fiksi. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi. Sebelum kita lanjut ke materi, 6C. Sekali lagi Asia sing mimpin malah gak semangat. Nah, yang semangat ya. Gambar yang Pak kita tampilkan, kira-kira apakah semuanya benda langit? Oh ya, ada yang jawab ya. Ada yang jawab tidak. Oke, Pak kita tanya dulu. Ini duduknya sudah dibentuk menjadi kelompok kemarin. Kelompok satu kira-kira yang benda langit yang mana? Ini, atau ini? Sebutkan. Ini namanya awan, matahari, bulan, awan, dan bumi. Kira-kira mana yang termasuk benda langit? Kelompok yang termasuk benda langit adalah matahari, bumi, dan bulan. Kira-kira apa sih benda langit ini? Nah, benda langit adalah sebuah sebutan untuk semua benda yang berada di langit dalam kurung luar angkasa yang dapat diamati. Kira-kira ada berapa planet di dalam tata surya ini? Berapa? Angkat tangan. Oh, ada yang bilang 9, oke. 8. Kira-kira bumi kita termasuk planet yang keberapa? Apakah bumi kita masuk planet dalam ataukah planet luas? Yang membedakan apa antara planet, yang membatasi antara planet dalam dan planet luar itu apa kira-kira? Nggak tahu, Pak. Oke, asteroid ada yang menjawab. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai surya. Oke, sudah selesai videonya. Apakah ada yang ditanyakan mengenai video? Apakah ada yang ditanyakan? Semuanya sudah jelas dengan videonya? Ya. Jelas, tapi juga sudah Pak beri penjelasan sebelum video ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Oke akan membagikan LKPD kelompok. LKPD ini silahkan kalian melihat dari aplikasi kemarin, aplikasi Solar System School. Aplikasinya ini ya, sudah menginstal semua? Oke, semua handphonenya dikeluarkan dulu sambil memperhatikan LKPD yang sudah dibagikan Pak. Yang tidak punya Pak, boleh lihat dari layar atau LCD yang ada di depan. Nah, nanti kalian bisa lihat satu persatu sesuai dengan yang tertulis dalam LKPD. Oke, ada yang mau melihat matahari mungkin?
Kita lihat matahari. Komposisi dari matahari 3/4 masa matahari adalah hidrogen dengan sisanya sebagian besar helium. Ini strukturnya bagaimana? Kalian bisa lihat di HP masing-masing ya. Oke, silakan cari sesuai dengan apa yang ada di dalam materi yang tersusun dari. Boleh juga lihat dari buku tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat tugas dari kelompok 1. Di sini saya akan membaca Kalau sudah selesai tadi LKPB-nya, langsung kita join ke kabinnya. Terakhir, soal nomor 15. Rotasinya 24 jam. Kita lihat suaranya, suara birunya. Suara 3. Bukan suara 3. 2. Iya. Apa ini kalian? Oke. Ayo semuanya berdiri. Tangannya 2 ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Semuanya tetap berdiri. Boleh keluar meja atau kursi, boleh. Hah? Nah, nanti yang belakang nanti ada juga bisa melihat temannya yang belakang ya. Tunjuk aja. Oke? Boleh keluar dari kursinya masing-masing. Dapatkah kamu memberikan contoh cerita fiksi dalam fiksi? Tapi tanya dulu, cerita fiksi contohnya apa? Angkat tangan. Cerita fiksi contohnya apa? Upin Ipin. Dongeng sang kancil. Cerita fiksi. Ini perbedaannya. Cerita fiksi yaitu teks yang berisi imajinasi. Tadi ada yang menyebutkan kan? Bedanya antara fiksi dan non-fiksi dari imajinasi, berisi imajinasi, rekaman atau fantasi dari penulisnya, sehingga bukan berdasarkan fakta atau kenyataan. Kalau non-fiksi berdasarkan fakta atau kenyataan, bisa dari data, bisa dari pengamatan, bisa dari fakta-fakta atau hasil wawancara. Itu bentuk teks non-fiksi.
Yang sudah dapat langsung diketik. Dibaca dulu teksnya. Diulangi lagi, tokoh utamanya siapa? Lesti. Wataknya Lesti bagaimana? Lesti punya rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah setuju dengan jawabannya Alasif? Setuju. Apakah ada jawaban yang lain? Apa Nabila? Lesti ingin menggapai cita-cita. Kita tadi sudah belajar apa saja hari ini? Planet apa saja? Ayo, ada yang masih ingat planet apa saja tadi yang kita pelajari? Merkurius, Venus. Tadi yang memisahkan antara planet dalam dan planet luar tadi apa? Satu, asteroid. Terus juga kita tadi juga sudah belajar tentang apa tadi? Selain tata surya? Teks fiksi. Oke, teks fiksi tadi apa? Teks yang berdasarkan imajinasi penulis atau pengarang. Oke, dari sini apakah ada yang mau bertanya-tanya? Tidak ada? Refleksi hari ini. Perasaanmu belajar hari ini bagaimana sih? Tulis namanya. Apakah pembelajaran hari ini sudah menarik menurut kalian? Apakah besok pengen seperti itu terus? Iya. Hari ini senang semua. Kalau kita untuk pembelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.